Misteri kasus kopi sianida Mirna Salihin, buku diari Jessica Wongso terungkap, rekaman polisi bawa barang bukti terhapus permanen. Film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso, kini tengah menjadi perbincangan hangat pasca rilis di Netflix sejak Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Sebagaimana diketahui, film ini mengulas tentang kasus kontroversial yang terjadi pada 2016 lalu, yang menyebabkan tewasnya seorang wanita bernama Wayan Mirna Salihin. Kematian Mirna disebut gegara ia mengonsumsi zat sianida yang terkandung dalam kopi yang ia minum. Adapun nama Jessica Kumala Wongso yang merupakan kerabat dekat Mirna pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam film dokumenter Ice Cold tersebut, ditampilkan salah satu scene yang mengulas tentang buku diari Jessica. Saatnya membahas, hari saat kami seharusnya bertemu untuk mengopi. Mereka merasa curiga, karena aku memesan sebelum teman-temanku datang. Demikian isi buku harian Jessica, yang dibacakan oleh narator dalam film dokumenter garapan Rob Sixsmith tersebut. Pada saat kejadian yakni tanggal 6 Januari tahun 2016 sore, Jessica Wongso memang datang lebih dulu di Cafe Olivier, Grand Indonesia. Dia datang seorang diri dengan menenteng beberapa tas kertas karena teman-temannya datang telat. Dalam rekaman yang diputar di persidangan memang terlihat Mirna datang bersama salah satu teman mereka, Hani. Aku tak menyangka mereka akan tiba 40 menit kemudian, lanjut buku harian itu. Jessica kemudian memesan minuman, termasuk es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin sebelum tewas. Dalam persidangan memang tidak terlihat Jessica mencampur minuman itu dengan sianida, zat yang diyakini menjadi penyebab kematian Mirna. Namun, dalam rekaman CCTV tidak terlihat pula orang lain yang berada dekat dengan minuman di atas meja. Hanya Jessica yang berada di meja tersebut. Dia dicurigai, apalagi menaruh tas kertas yang menghalangi gelas-gelas di atas meja dari sorotan kamera CCTV. Mereka juga merasa curiga saat aku memindahkan kantong kertas. Aku hanya bosan, tulis Jessica dalam buku harian tersebut. Dalam catatan itu pula, Jessica Wongso menuliskan bahwa rekaman CCTV dirinya keluar masuk kafe diputar berulang-ulang. Namun, tulis dia, rekaman polisi keluar masuk kafe itu dengan barang bukti justru terhapus secara permanen. Jessica mengaku, kala itu sadar betul bahwa situasinya tidak terkendali. Apalagi namanya dimuat di dalam berita berbagai televisi tanah air. Media mulai mengintai rumah kami. Kami harus sembunyi-sembunyi untuk masuk ke rumah kami sendiri. Beberapa hari kemudian, aku ditangkap, tulis dia. Aku menghabiskan malam berbaring di lantai yang keras dan dingin, sambil menatap ruang kosong. Satu hal yang pasti, dunia telah runtuh menimpaku, tambahnya. Kasus kematian Mirna benar-benar membuatnya terpukul. Dia bahkan bertanya-tanya apakah jika bertemu orang baru dirinya akan tetap dianggap sebagai pembunuh. Di dalam film terdapat juga wawancara dengan Jessica secara online dari luar penjara. Dia mengaku masih bingung dengan kasus yang menjeratnya. Namun di tengah wawancara itu, seorang petugas menyela. Akhirnya wawancara dihentikan. Sejak itu tim Netflix tak bisa mengakses Jessica yang meringkuk di dalam penjara. Buku harian Jessica Wongso kemudian menjadi pengganti wawancara yang dihentikan itu.